Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini di acara Manage. Tentunya kita akan banyak belajar pada malam hari ini seperti biasa. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, masih muda, keren pula, dan mendalami suatu ilmu yang mungkin jarang-jarang didalami oleh orang lain. Kita akan berkenalan dengan seseorang dalam tema pada malam hari ini adalah ilmu membaca wajah. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Erwin Yap. Nama budaya? Nama budaya. Ya, apa kabar? Dewi. Saya baik, terima kasih. Seger dan keren sekali. Terima kasih. Ini daerah mana ini? Ini semuanya adalah karya anak negeri. Ya, jadi kalau dari bawah itu ada dari Lampung, dari sini dan atas ini dari Jambi gitu ya. Iya, jadi keren. Seharusnya kita harus bangga dengan karya anak negeri sendiri. Betul sekali, setuju sekali. Wah, ternyata saya manggilnya Mas atau Pak ya. Silakan Mas, boleh. Masih muda ini Mas Erwin ini dan sangat cinta dengan tanah air. Terlihat dari kostum beliau yang luar biasa, saya sangat mengagumi. Jadi saya bilang udah keren sekali ini. Baik Mas Erwin, tentunya penonton pemirsa ingin tahu, ingin berkenalan dengan Mas Erwin ini. Berasal dari mana Anda ini? Saya lahir di Jakarta tapi dibesarkan memang sempat di Batu, Malang. Lama di Batu? Itu dari bayi sampai lulus SD. Dan memang saya dibesarkan oleh keluarga angkat. Dan kebetulan ibu angkat saya ini memang pecinta metafisika Tionghoa. Kebetulan saat itu memang nama juga anak-anak ya. Gitu kalau misalnya kita nonton TV bareng gitu sama ibunda gitu, terus dia cerita-cerita. Wah, ini orang kalau gini bentuk wajahnya kayak gini, artinya kayak gini. Kemudian kalau hidungnya kayak gini gitu ya, kayak misalnya Mbak Satna Dewi ini gitu. Wah, itu hokinya besar gitu. Amin. Terima kasih. Seperti itu, atau misalnya kadang-kadang juga ada yang satu fitur-fitur negatif dari wajah yang ibunda saya baca ini gitu ya, itu juga dikasih tahu. Tapi saya juga menolak sebenarnya ide-ide seperti itu, karena saya pikir loh ini mama kok mau jadi dukun gitu kan ya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh ibunda saya memang terjadi demikian gitu dengan apa yang disebutkan oleh beliau ini. Nah, itulah yang membuat saya tertarik dengan ilmu membaca wajah sebenarnya. Jadi ada kaitannya dekat sekali dengan Dhamma TV karena ini di Malang gitu ya, pusatnya. Dan dulu saya juga sering sekali belajar saya pertama kali belajar bahasa asing, bahasa Inggris saat itu juga di Malang gitu. Jadi sangat menyenangkan untuk kembali kemari. Ya, luar biasa, Arema juga ini ternyata ya. Baik, Mas Erwin, ketertarikan Anda tadi dalam ilmu bakmia ya kalau nggak salah, atau ilmu membaca wajah aja? Sebenarnya kalau dalam bahasa Mandarinnya adalah Mian Xiang. Mian Xiang. Ya, jadi beda dengan Feng Shui. Kalau Feng Shui yang saya pelajari juga itu kan lebih tentang lingkungan dan juga bangunan. Kalau Mian Xiang itu memang wajah dan juga sebenarnya tidak hanya wajah saja, termasuk juga body language, termasuk juga rajah tangan, kemudian juga melihat bentuk-bentuk kepala dan bentuk badan, itu semuanya memiliki arti. Jadi seperti konstruksi badan ya, konstruksi ini yang bisa dipelajari. Betul. Nah, itu kalau di dalam ilmu Jawa ada namanya ilmu titen-titen ya. Meneliti, niteni seperti itu. Apakah seperti itu sebenarnya ilmu membaca wajah itu? Iya. Mas Erwin. Iya. Hanya saja mungkin kalau dari kejawen kan memang dari Jawa. Kalau yang saya pelajari ini dari Tiongkok ya, dan itu memang sudah dimulai dari 4.000 tahun yang lalu. Sebenarnya ini hanyalah salah satu cabang dari sekian banyak ilmu-ilmu metafisika Tionghoa lainnya. Jadi Mian Xiang itu hanya satu saja dari, yaitu ada temannya, ada Feng Shui misalnya. Termasuk kalau misalnya olahraga bela diri pun tuh masih kategori dari metafisika Tionghoa sendiri. Akupunktur termasuk metafisika Tionghoa. Jadi ini adalah ilmu yang bisa dipelajari karena memang bukti-buktinya sudah dikumpulkan sekian ribu tahun. Sudah dikompilasi kira-kira 800 tahun yang lalu, sejak zaman dinasti Song. Dan ini bisa, yang sering juga saya bawakan di talk show atau seminar saya adalah karena ini adalah satu ilmu yang bisa dipelajari, jadi ada strukturnya, ada metode pengajarannya juga, supaya orang lebih mengerti. Ya, kenapa disebut sebagai metafisika? Apa bedanya dengan fisika yang? Kalau fisika itu memang sesuatu yang bisa kita lihat.
fisik ya. Tetapi kalau metafisika memang ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara mata. Misalnya saja yang paling mudah kita andaikan di sini adalah listrik. Kita tidak bisa melihat aliran listrik, tapi bisa kita ukur sekarang. Dan kita bisa melihat cahayanya, misalnya kalau di lampu, nah itu kita bisa lihat, itu fisiknya. Fisikan ya. Apakah itu cahaya itu listrik? Ya, hasil dari listrik ya. Tapi listrik sendiri kita tidak bisa melihatnya. Nah, sama juga dengan metafisika, kita belajar tentang qi, semuanya tentang qi. Mau akupunktur, mau feng shui, mau mianxiang atau apapun, pace ya, belajar membaca apa namanya tanggal lahir, itu semua tentang qi. Nah, apakah kita bisa melihat qi? Tidak. Sama seperti badan kita sendiri pun, seperti Anda sendiri pun saat ini Anda mengangguk-anggukkan kepala, itu disebabkan oleh qi. Yang kita bisa lihat hasilnya saja, angguk-angan kepala tersebut, tetapi qi-nya sendiri kita tidak bisa lihat. Ya, qi itu apakah energi? Ya, kita sebut saja qi adalah energi vital, energi yang penting. Nah, sebenarnya semua yang di alam semesta ini ada qi-nya masing-masing. Walaupun air di dalam gelas ini, gelasnya sendiri pun juga ada qi-nya. Apalagi kita yang selalu dinamika bergerak. Jadi qi-nya itu lebih dinamis. Nah, itulah sebenarnya dipelajari lewat membaca wajah juga. Jadi intinya sebenarnya adalah pelajaran tentang qi. Ya, itu mianxiang termasuk intinya di situ. Kalau di dalam terminologi Buddhis, ya, bahwa kelahiran seseorang itu membawa karma dari kehidupan masa lampau seperti itu, dan hari ini kita membawa juga karma dari masa lalu kita kemarin. Apakah itu yang Anda baca, Mas Erwin? Sebetulnya ilmu ini tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Jadi Anda mau beragama apapun bisa mempelajarinya. Jadi sama seperti kita mempelajari ilmu-ilmu lain di sekolah, ya. Mau matematika, fisika, kimia itu sama saja. Tetapi kalau pandangan dari Buddhis sendiri memang ada karma masa lampau yang terbawa sampai saat ini. Ya, itu ada pelajarannya Abhidhamma kalau kita mau belajar lebih dalam soal itu. Tetapi yang kita pelajari di dalam mianxiang yang ada kaitannya juga dengan ini adalah memang kita ada takdir yang tidak bisa kita ubah. Misalnya saja orang tua, karena kita tidak bisa memilih orang tua. Ya, jadi gen yang didapatkan dari orang tua itu tidak bisa kita ganti. Ya sudah lahir ya sudah seperti ini. Orang tua kita tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita ganti. Nah, dengan demikian juga ada bawaan dari orang tua juga. Ya, misalnya wajah kita ada sedikit seperti mama, seperti papa. Ya, nah itu artinya juga kita membawa sifat-sifat mereka. Nah, apakah sifat ini juga terbentuk dalam pandangan Buddhis ini karma lama yang terbawa sampai saat ini? Ya, saya katakan demikian. Ya, karena memang ada juga di dalam ilmu membaca wajah ini. Misalnya saja salah satunya adalah begini. Kalau Anda melihat orang yang juling, jadi yang matanya ke tengah itu dari sejak lahir, kita katakan bahwa kebanyakan kakeknya itu berbisnis sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ya, jadi mungkin dia juga kakeknya pernah membunuh seseorang, atau kakeknya melakukan bisnis yang jahat sekali, ya kehidupannya jahat sekali. Nah, itu biasanya cucunya, salah satunya terutama yang laki-laki, biasanya laki-laki itu matanya jadi juling, kero ya kalau bahasa Jawa ya. Itu salah satu konsep dari, bukan konsep tapi teori. Nah, teori kalau misalnya Anda tahu adalah kumpulan dari data-data empiris yang sudah dikumpulkan, dan ini kita lihat dari probabilitasnya. Kalau semakin tinggi menjadi satu teori. Nah, namanya juga teori dan namanya juga masih manusia. Kita bisa baca hal itu, wah ini kakekmu, tapi sudah lewat juga kan, kakek yang mungkin sudah meninggal. Yang penting orang yang juling ini, yang kero ini mengetahui hal itu. Dan sama halnya juga, nah apa yang perlu kita lakukan ya, kalau kero sekarang gampang, tinggal kita operasi ya kan. Nah, sama halnya dengan juga pelajaran karma. Kadang-kadang ya apalah karma masa lalu kita yang terbawa sampai saat ini, yang penting kan kekinian. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk
memperbaiki roda karma tersebut supaya menjadi lebih baik untuk kehidupan berikutnya. Kalau itu pandangan secara Buddhisnya seperti itu. Iya, di dalam keilmuan ini sudah berapa tahun sebenarnya Mas Erwin mendalami ini? Saya kalau dibilang tahunan, mungkin saya berkenalan dengan ilmu ini sejak saya kecil, masih umur mungkin 5-7 tahun ya saat itu ya. Kalau sering-sering nonton TV itu bareng-bareng sama mama saya, itu perkenalannya. Tapi kalau belajar ilmu metafisika Tionghoa sendiri, saya sudah mulai dari tahun 1996. Oh, sudah lama juga ya? Ya, lumayan lah, tergantung kalau misalnya dihitung dari hidup manusia mungkin masih sempit sekali. Dan saya pikir tidak akan selesai untuk dipelajari, karena ilmu ini sendiri pun sudah berumur ribuan tahun ya. Jadi tidak akan berhenti belajar sampai reinkarnasi berikutnya mungkin. Tidak semua orang tertarik dengan ilmu ini, Mas Erwin. Saya ingin masuk ke lebih pribadi dulu ya sebelum kita ke ilmunya. Apa yang membuat Anda tertarik? Sebenarnya ada istilah indigo, ada istilah memang tadi seperti dikatakan Mas Erwin, keilmuan seperti memang suka sekali belajar fisika atau matematika seperti itu. Apa yang membuat Anda secara pribadi tertarik? Misi dan visi Anda ke depan. Itu panjang sekali, tapi pendeknya adalah dulu justru saya anti sekali. Ya, yang saat ngobrol-ngobrol dengan mama saya itu juga saya pikir, wah mama ini tahu apa gitu ya, kan kita sama-sama manusia lah pada dasarnya seperti itu. Jadi awalnya memang saya anti, mulainya tuh anti dulu ya. Tetapi karena saya melihat kebenaran dari apa yang dibicarakan tersebut, ternyata oh iya ya, betul ya. Jadi ini kok bisa ya gitu. Nah, karena yang saya pikirkan saat mulai mau belajar lagi, mau mempelajarinya itu adalah, oh ternyata ilmu ini nih ada. Jadi tidak hanya gosip-gosipan, tidak hanya apa itu namanya, yang kalau misalnya cerita-cerita yang ya apa ibu-ibu nganggur saja gitu, yang cerita-cerita ngerumpi. Ya. Nah, ternyata memang ada ilmunya, dan ketertarikan apa yang membuat saya mau mempelajarinya adalah bukan karena justru pengen tahu kehidupan orang lain gitu ya, justru pengen tahu kehidupan saya dulu. Dalam arti, oh ternyata wajah itu memberikan arti tertentu. Nah, ini yang saya pengen tahu, apakah jalan kehidupan saya ini juga bisa memberikan arti yang mumpuni untuk saya maupun untuk orang sekitar saya. Apakah saya bisa menjadi orang yang lebih berguna untuk orang lain. Nah, itu dasar saya belajar dari apa namanya ilmu, salah satu ilmu yaitu Mianxiang ini. Tapi apakah visi dan juga misi saya? Sebenarnya kalau misinya sendiri adalah untuk memberikan atau sharing bahwa ini adalah ilmu, bukan ilmu perdukunan dalam arti saya bersama di mana gitu ya, kuburan mana gitu mendapatkan wangsit misalnya, tidak sama sekali. Ini saya pelajari dan saya juga berguru, jadi saya sama seperti kursus, kita juga mengeluarkan uang untuk mendapatkan ilmu ini, belajar ya, dan itu yang saya biasa bagikan. Visinya adalah supaya orang-orang, terutama saudara-saudara setanah air ini mengerti bahwa ini adalah ilmu yang bisa dipelajari, dan ilmu ini tentunya ada manfaatnya. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita mengetahui diri kita sendiri itu bagaikan ilmu untuk mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas kehidupan kita, itu seperti kita naik tangga ya. Jadi dari satu tingkat ke tingkat yang lain tentunya kita membutuhkan tangga. Nah, bagaimana kita bisa naik ke tingkat yang berikutnya kalau kita tidak melihat tangga tersebut? Nah, tangga ini adalah ilmu ya. Dan salah satu ilmunya adalah membaca wajah, karena harus tahu tingkat yang pertama dari anak tangga tersebut. Nah, tingkat pertama dari anak tangga ini itu adalah tentang diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa tahu untuk atau meningkatkan kualitas hidup kita kalau kita tidak tahu anak tangga pertamanya ada di mana? Oke, baik Mas Erwin. Tentunya ada ini pengembangan diri. Tentunya ada sebuah kilas balik dalam kehidupan Mas Erwin yang membuat Anda begitu menekuni hal ini. Tapi jangan dijawab dulu ya. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan kita semakin seru dan tentunya Anda semakin penasaran. Kita akan ketemu setelah yang satu ini.
Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami dan masih dalam tema dan topik yang sangat menarik untuk bisa diketahui oleh pemirsa pada malam hari ini, yaitu ilmu membaca wajah. Dan kita berbincang dengan pakarnya, yaitu Pak Erwin Yap. Ya, tadi Mas, saya manggil Mas aja deh karena masih muda. Mas Erwin, tadi jadi pengenalan pertama itu ketika Anda ingin mengetahui jati diri sendiri, awalnya seperti itu untuk pengembangan diri. Adakah suatu kilas balik dalam kehidupan, suatu momentum di dalam kehidupan Mas Erwin yang membuat Mas Erwin begitu bersungguh-sungguh untuk mendalami hal ini dan membantu orang lain? Kalau dikatakan momentum yang sangat dahsyat tidak ada, karena perkembangan dari saya belajar ini pun juga perlahan sekali. Seperti yang saya katakan, awal mulanya dengan ibunda itu, kemudian kejadian berikutnya untuk menyaksikan kebenaran dari apa yang dikatakan ibunda itu sudah bertahun-tahun berikutnya begitu. Nah, jadi tidak ada momentum yang misalnya seperti gampar saya untuk belajar ini, tidak ada sama sekali. Tetapi ini lebih cenderung dari kehidupan akademis saya. Jadi setelah saya lulus SMA, karena memang kami terus terang dari keluarga yang kemampuan finansialnya kurang begitu mumpuni ya. Jadi tadinya saya pengen jadi dokter atau arsitek, tidak ada uang, jadi saya mau yang cepat kerja ya. Karena saat itu saya hanya dibesarkan oleh seorang ibunda saja, papa saya sudah meninggal. Jadi saya mau cepat-cepat kerja. Saat itu D3 perhotelan itu sedang marak saat itu. Nah, jadi saya sekolah di situ, dan karena sekolah perhotelan tentunya kita banyak berhubungan dengan orang lain, karena ini menyangkut jasa, ya, pelayanan. Nah, karena pelayanan ini juga sering bertemu dengan orang-orang. Nah, di dalam pertemuan kita dengan banyak orang ini, ya orang tuh banyak sekali. Wajahnya itu berbeda-beda sekali, tidak usah dari orang Indonesia yang sudah banyak sekali sukunya. Dari masing-masing suku saja sudah berbeda-beda wajahnya. Apalagi kalau kita ke dunia internasional yang lebih banyak lagi macam-macam wajahnya. Nah, variasi ini sangat memberikan inspirasi sekali, dalam arti, wow, berarti belajar tentang kehidupan tuh luar biasa. Tidak akan berhenti hanya di diri saya sendiri, tapi juga coba lihat di sekeliling juga tuh luar biasa sekali apa yang bisa kita pelajari. Nah, itu juga lebih mendorong saya untuk belajar lagi tentang baca wajah. Dan sekali lagi, tidak ada momentum yang luar biasa, tetapi justru momentum yang luar biasa ini lebih banyak saya hadapi atau saya rasakan setelah saya mempraktekkan ilmu tersebut. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya gimana? Karena di dalam ilmu ini juga ada caranya supaya misalnya, alis ya, alis kalau nyambung artinya kurang begitu bagus. Jadi kalau alisnya itu dirapikan, dalam arti bagian tengahnya dicabut sebesar 2 jari, selebar 2 jari, nah itu tuh akan ada perubahan dalam hidup. Nah, itu saya lakukan sendiri kan, karena saya belajar ini saya lakukan sendiri. Jadi saya cabut selebar 2 jari, jadi sebelumnya itu nyambung. Oh, Anda sendiri nyambung pada waktu itu ya? Lebih nyambung ya, saya tidak terlalu nyambung, tapi kelihatan dan nyambung. Tapi namanya juga belajar, kan kita juga mau se-perfect mungkin mengikuti itu betul atau tidak. Justru setelah dicabut itulah mulai nih ada panggilan-panggilan talk show. Ya, karena itu membuka kesempatan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ini contoh-contoh, ini momentum yang saya alami sendiri ya. Alis saya dulu sebelumnya itu tidak lebat, jadi sangat tipis dan tidak rata teksturnya, jadi ada yang tebal ada yang tipis gitu ya. Nah, itu menunjukkan persaudaraan yang kurang begitu dekat dengan saudara sendiri atau sahabat sendiri. Sebenarnya saya banyak sekali teman ya. Tetapi yaitu hubungannya kurang, ya nanti ketemu, nanti tidak, nanti ketemu tidak. Hanya seperti itu aja. Hanya seperti itu saja. Nah, karena kalau ilmu membaca wajah katanya alis adalah istana persaudaraan. Jadi alis yang bagus bentuknya dan juga cukup panjang dan juga lebatnya itu cukup lebat tapi tidak terlalu lebat. Nah, itu karena dulu tipis, saya juga mulai pakai hair tonic di situ supaya menebalkan. Oh, gitu ya. Kalau yang dicukur pun katanya kurang bagus, yang terlalu habis. Nanti kita akan bahas. Nah, momentum apa yang saya dapatkan setelah alis saya menjadi lebih lebat dan lebih panjang adalah
ini salah satu mujizat di dalam kehidupan saya, yaitu saya dipertemukan kembali dengan keluarga kandung saya. Oh, luar biasa. Jadi kalau cerita sebelumnya itu yang saya cerita ibunda sama-sama nonton, itu adalah mama angkat saya. Nah, hanya di tahun 2008 saya dipertemukan dengan keluarga kandung. Dan ternyata dulu saya adalah anak tunggal, di lingkungan keluarga angkat ini saya adalah anak tunggal. Ya, papa mama angkat saya, sudah anak tunggal. Tapi di tahun 2008 ini saya bertemu dengan keluarga kandung dan ternyata saya adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Jadi itu adalah satu hal yang saya pikir momentum dahsyat juga, dalam arti saya mempraktekkan ilmu ini. Jadi kalau alis panjang dan lebat itu ternyata banyak saudara. Oh, saya anak tunggal. Saat itu papa mama saya angkat saya sudah meninggal. Tapi saat itu pun juga saya tidak sadar bahwa mereka adalah orang tua angkat. Oh, tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka. Sampai 2008 itulah salah satu kakak saya yang salah satunya tinggalnya di Batu ini, di Batu Malang ini, itu yang menelpon saya untuk memberitahukan bahwa sebenarnya saya adalah saudara kandungnya. Jadi dapat, saya nggak nyari, malah dapat karena alis saya juga lebih tebal saat itu dan lebih panjang. Jadi itu momentum yang luar biasa untuk diri saya sendiri, dan yang saya juga bagikan buat beberapa klien saya. Kalau misalnya alisnya terlalu dekat ya kan, atau alisnya terlalu nggak karu-karuan misalnya, semrawut gitu ya. Jadi itu ada dari ilmu membaca wajah, apa yang sebaiknya dilakukan, yang bisa kita lakukan ya, tanpa melakukan operasi tentunya, yang bisa kita lakukan ya. Jadi itu yang, dan momentum lain dari klien-klien yang berkonsultasi soal membaca wajah. Nah, itu menjadi kekayaan buat saya juga, karena kekayaan berkah sebenarnya. Betul. Kalau karena berkah klien saya, tentunya juga merupakan kebahagiaan saya. Nah, itu adalah momentum yang saya pikir tidak bisa diuangkan. Betul sekali. Berarti Anda bahagia dengan apa yang sudah Anda jalani ini, Mr. Erwin ya? Sangat berbahagia. Tapi kalau di Buris nggak boleh terlalu kan? Tentunya aja gitu ya, iya, karena saya pikir juga orang-orang yang berkonsultasi rata-rata adalah orang yang bermasalah. Ya, saya pikir kehidupan adalah samsara dan duka. Ya. Jadi yang datang ke saya banyak kan yang duka dan yang mengutarakan samsaranya juga. Ya, yang bisa kita bantu sesuai dengan baca wajah bisa. Kadang-kadang ada yang nggak bisa gitu ya, Mbak Santana Dewi. Jadi kadang-kadang misalnya seperti memang dari sananya kupingnya tinggi sebelah misalnya gitu. Ya, buat apa juga untuk dioperasi gitu loh. Memang ada arti yang memang harus kita terima apa adanya. Apa itu artinya dengan tinggi sebelah itu? Misalnya saja kalau telinga tinggi sebelah itu adalah dari kecil memang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Misalnya ya. Ada juga arti lain adalah memang secara emosional dia tidak stabil secara kepribadian dari orang tersebut. Nah, itu kan tinggal, karena wajah itu pada dasarnya adalah manifestasi dari hati. Betul. Atau dari alam bawah sadar kita. Jadi kalau memang kita jadi kebalik sekarang, kalau kita ngaca, kita lihat dalam hati kita isinya seperti itu dari wajah kita. Nah, apa yang kita bisa perbaiki sebenarnya kan bukan langsung ganti telinga ya kan, betul. posisinya telinganya diapakan, tidak, tetapi hatinya dulu yang perlu dibetulkan. Iya. Ada juga mengenai tai lalat, Mas Erwin. Apakah itu nimbul dengan sendirinya karena sesuatu kebiasaan kita, baik buruk atau baik, atau memang sudah takdir dari masa lalu? Memang ada yang terbawa dari masa lalu, ya, sebelum kelahiran. Kayak gitu ya? Ya. Seperti itu ya? Tetapi ada juga yang, karena sekali lagi membaca wajah kita adalah manifestasi dari alam bawah sadar atau pikiran kita. Jadi yang namanya tai lalat itu apa sih? Tai lalat itu adalah halangan sebenarnya. Boleh dikatakan secara umum ya. Tai lalat adalah halangan chi. Nah, kembali lagi soal chi. Wajah kita ini juga ada aliran chi-nya. Nah, jadi kalau ada tai lalat di situ berarti ada aliran yang terhambat. Nah, aliran ini, penghambatnya ini bentuknya adalah tai lalat. Jadi bisa timbul
Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin negatif, pemikiran yang menyusahkan, yang membebani, itu atau persoalan-persoalan ya tentunya ya. Nah itu bisa keluar ejawantahnya di wajah kita adalah tai lalat. Kalau dari dunia barat, kedokteran barat tentu itu adalah apa? Hanyalah hiperpigmentasi. Ya, hiperpigmentasi. Tetapi kalau dari ilmu membaca wajah adalah ejawantah dari hambatan kehidupan. Oh, hambatan. Jadi bukan sesuatu yang positif berarti tai lalat. Masih ada yang positif tapi sedikit sekali tai lalat. Jangan dibahas dulu, nanti kita akan bahas yang ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih penasaran dengan ilmu membaca wajah. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan Mas Erwin Yap dalam Manage Your Mind, ilmu membaca wajah. Baik, kita teruskan tadi tentang tai lalat ini. Banyak yang, saya juga punya tai lalat sih di beberapa tempat. Apakah yang di wajah itu sebagai hambatan, yang di tubuh-tubuh lain gimana, Mas Erwin? Menarik sekali bahwa sebenarnya rangkaian acara ini adalah Manage Your Mind. Iya. Ya, jadi bagaimana kita memanage pikiran kita. Betul. Nah, memang untuk mencegah dulu supaya hambatan di dalam kehidupan yang tertera di wajah ataupun di tubuh kita dalam bentuk tai lalat ini tidak muncul, adalah sebenarnya memanage pikiran tersebut. Ya, mungkin kalau pemirsa yang Budi sudah tahu caranya seperti apa. Nah, memang ada perbedaan antara yang di wajah dan yang di badan. Pengertian secara besarnya adalah kalau di wajah ini, karena wajah kan yang sangat terlihat, ya kita berhubungan dengan masyarakat lewat wajah. Tapi badan ini tidak terlihat tai lalatnya. Jadi pada dasarnya kalau tai lalat yang di wajah itu adalah yang menarik ketidakberuntungan dari luar, luar. Ya, kalau yang di dalam badan itu boleh dikatakan menarik ketidakberuntungan dari dalam, jadi dalam diri kita sendiri. Itu ejawantahnya seperti itu. Jadi biasanya saya juga menganjurkan untuk orang-orang yang memiliki tai lalat yang kurang begitu bagus posisinya juga. Nah itu untuk dihilangkan pun itu yang awal-awal wajah dulu. Setelah itu baru badan. Jadi jangan semuanya langsung dihilangkan. Karena kalau langsung dihilangkan tuh bagaikan membuang semua beban yang ada, itu malah hidupnya morat-marit, kocar-kacir. Karena dari pedati yang 1 ton hilang semua tuh kan malah jadi akar karuan gitu. Tidak ada pemberatnya gitu ya. Malah tidak ada, ya. Jadi harus pelan-pelan. Ya. Ya, memang kalau di wajah kalau ada tai lalat yang memang tempatnya tidak enak dipandang, itu sangat mengganggu fokus orang ketika memandang kita juga. Seperti itu apakah? Saya pikir tuh kalau dari estetika betul ya. Itu ya. Tapi ada juga kan kalau misalnya di abad saya pikir pas lagi Renaissance di Prancis ya, atau Louis XIV, Louis XIV itu masih zamannya Point de Beauté. Katanya kalau tai lalat tuh sebutannya di sana bahasa Prancisnya Point de Beauté atau titik kecantikan malah mereka tambahkan gitu kan ya. Nah itu kan tergantung dari budaya juga, betul. tergantung dari zamannya juga. Nah itu itu kalau dilihat dari estetika, tetapi kalau dilihat dari mianxiang tentunya ada artinya masing-masing dan belum tentu Point de Beauté atau secara estetika itu bagus, tetapi kalau dari arti membaca wajahnya malah tidak bagus. Oke. Ada yang kalau di Jawa itu tadaluh katanya ya, tempat menangis katanya kalau ada di dekat-dekat mata. Tapi ada juga tai lalat cantik yang ada di sini, kelihatannya jadi cantik itu. Gimana menurut ilmu ini? Tergantung dari ilmunya masing-masing tentunya ya. Memang kalau ilmu membaca wajah Tionghoa ini itu sudah universal. Ya, saya tidak mengikuti ilmu yang membaca wajah secara Jawa terus terang. Ya, memang kalau secara universal memang ada yang katanya di sini tai lalat menangis. Kalau dari itu ilmu China ini bagaimana? Ya, kita sebut kalau di situ disebutnya terus bahwa kita akan kehilangan pasangan, entah itu dengan cara cerai ataupun terpisah secara natural gitu ya. Itu artinya seperti itu yang baru menimbulkan tangisan hati gitu ya. Tidak selalu bahwa orang yang di situ tuh selalu menangis hidupnya itu tidak. Bukan berarti yang tai lalat di situ adalah tai lalat kesedihan tuh bukan. Tapi ada yang cerai tapi langsung lega gitu. Nah itu makanya bukan berarti selalu kesedihan. Ya kalau kesedihan kebanyakan di daerah leher malah.
Di daerah apa? Leher. Oh. Jadi kalau di kanan kiri jakun itu katanya tai lalat, menurut ilmu membaca wajah ini, itu tai lalat kesedihan. Nah, orang yang ada tai lalat sini biasanya air wajahnya tuh ada kesedihannya. Ini saya di sini ada 3 Ini jadi berbeda. konsultasi ya Mbak ya? Iya, konsultasi. Biar nanti jadi semua tertarik konsultasi. Bisa konsultasi? Ya, jadi memang banyak sekali Pak, rata-rata yang boleh saya katakan di sini adalah di wajah kita 95% tai lalat tidak baik. Ya, hanya sedikit saja yang baik. Nah, saya pikir yang baik misalnya di mana di daerah dagu, ya, itu biasanya baik. Ya, atau misalnya persis daerah tengah sini. Oh ya, ada ya, tuh, ada tuh. Ya, itu tuh biasanya juga bagus. Jadi sedikit sekali di luar dari itu biasanya agak kurang begitu baik. Ya. Jadi Mas Erwin, bagaimana Anda memberikan sebuah solusi kepada klien Anda untuk ilmu membaca wajah ini? Kalau dilihat dari ilmu membaca wajahnya sendiri, solusinya apa? Kembali lagi kita lihat dari apa adanya dulu. Ya, apa adanya dulu, apa yang salah. Kita tentu melihat dari fiturnya dulu, bukan langsung tai lalatnya ya, biasanya fiturnya dulu. Nah, fiturnya ini ada yang perlu dibetul nggak? Karena fitur apapun wajah Anda itu yang membedakan Anda dengan orang lain. Misalnya, oh hidungnya besar, ini hidungnya kecil, itu sudah berbeda. Nah, itu tuh kita jangan utak-atik dulu. Tapi yang paling penting di dalam baca wajah, kalau soal fitur tuh paling tidak kena 3 faktor. Yang pertama berdaging. Nah, kalau berdaging itu menunjukkan kualitas hidup yang berdaging. Karena itu janganlah Anda khawatir semakin Anda berumur, kalau pipi Anda semakin turun, semakin banyak dagingnya di situ. Itu sebenarnya malah bagus. Kualitas hidup Anda akan semakin bagus. Ya. Kedua, mulus. Kalau mulus itu berarti perjalanan hidup pun akan lebih mulus. Dan ketiga, cerah. Ya, cerah itu artinya di dalam perjalanan hidup kita, kalaupun ada masalah, ada yang menerangi. Entah orang lain, entah kita sendiri, hatinya terang sehingga fokus, sehingga masalah juga bisa lebih mudah untuk ditanggulangi. Nah, ini 3 hal ini di luar dari bentuk-bentuk fitur, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu fiturnya dulu. Misalnya yang bisa kita lakukan tuh apa? Seperti yang saya singgung tadi soal alis, karena ini masih tumbuh, jadi kita bisa lakukan pembenaran, pembentukan yang betul. Hidungnya? Nah, ini sebentar Mbak, kalau hidung kadang-kadang agak sulit ya, karena hidung itu ya sudah dari lahir seperti itu. Tetapi ada juga yang lain yang bisa kita betulkan, misalnya gigi. Karena sekarang sudah ada spesialis orto yang bagus untuk membetulkan gigi kita, itu juga ada artinya. Nah, kalau kita kembali misalnya tadi seperti telinga, seperti hidung, nah orang kadang-kadang yang seperti saya katakan tadi maunya estetika, tapi belum tentu dari membaca wajah itu artinya bagus loh. Ya, jadi yang dianjurkan untuk operasi plastik adalah orang yang kecelakaan. Jadi itu rekonstruksi, dikembalikan lagi. Ya. Kedua, kalau mau operasi plastik biasanya pun juga jangan dilihat dulu estetikanya dulu. Mengapa? Karena kalau patokannya estetika malah jadi runyam. Orang yang hidungnya besar, dia mau cantik karena pandangan cantik berarti hidungnya kan lebih kecil, lebih lancip. Sedangkan ujung hidung itu adalah istana harta. Jadi kalau dilancipkan, harta juga dikecilkan. Ya, itu. Tapi kalau di daerah jembatan hidung, ini kita bicara yang umum, ya. Nose job dalam arti hidung tuh biasanya orang tuh tahu rata-rata hidung kalau nggak mata. Kalau hidung di daerah sini memang sampai blesek sekali, karena ini adalah menunjukkan ke apa namanya itu kepedean, percaya dirinya dia atau tidak ya. Semakin blesek, nah semakin nggak pede. Nah, Mbak Satna Dev ini kan tinggi sekali, berarti orangnya pede. Oh gitu ya? Ya itu udah bagus. Tidak perlu diapa-apakan lagi. Tapi ada yang blesek sekali, mungkin juga waktu masih kecilnya juga pernah kepentok pinggir meja jadinya blesek gitu ya. Nah itu boleh ditinggikan, tetapi itu pun juga harus tahu waktunya kapan. Tidak boleh asal operasi, karena itu bisa mempengaruhi, kalau wanita itu bisa mempengaruhi hubungan dia dengan suaminya. Karena ini untuk wanita adalah istana suami. Jadi harus tahu waktunya kapan. Sebaiknya dilakukan sebelum umur 30 atau sebelum nikah. Ya bisa saja orang menikah muda itu udah nggak boleh diapa-apain lagi hidungnya begitu.
Istana suami ini saya belum ngerti tuh Mas Erwin. Apa maksudnya? Di wajah kita ada 12 istana. Oke. Ya. Dan buat wanita di jembatan hidung ini, daerah ini disebutnya sebagai istana suami. Seperti yang saya sebutkan di sini, buat pria maupun wanita, kalau di ujung hidung adalah istana harta. Ya, jadi itu salah satu daerah buat wanita yang penting untuk diketahui. Jangan sembarangan untuk operasi hidung ya. Karena itu kalau Anda sudah bersuami misalnya dan kehidupan pernikahan Anda baik-baik saja, sebaiknya hidung jangan diapa-apakan. Kecuali kalau memang kena kecelakaan gitu ya, untuk direkonstruksi iya, oke. Ya, wah Mas Erwin ini harusnya menjadi seorang dokter yang ahli ilmu membaca wajah, dokter bedah ini plastik. Ya, bedah plastik harusnya ya. Atau Anda menjadi seorang penasihat dari dokter bedah plastik ini? Kebanyakan klien-klien saya kalau mau operasi wajah ya, itu memang sebaiknya ditanyakan dulu. Konsultasi dulu ya. Dikonsultasikan apakah itu waktu yang tepat atau tidak. Dan tergantung ya itu, makanya wajah tuh banyak tidak bisa disamakan. Kasus pun tidak bisa disamakan. Jadi tergantung dari situasi kehidupan daripada orang tersebut juga. Ya, ada orang yang sangat menerima wajahnya begitu-begitu saja, tapi ada orang yang memang terobsesi ya untuk terus-menerus merubah. Itu kenapa itu, Mas Erwin? Biasanya memang kalau orang-orang yang suka mengubah wajahnya atau terobsesi dengan dengan kecantikan yang berlebihan juga atau kegantengan yang berlebihan juga. Pada dasarnya kan memang sudah ada sesuatu yang salah di dalam bacaan psikologinya, ya. Nah, wajah ini kalau kita ganti terus, sebenarnya jalan hidup kita juga bisa morat-marit juga. Nah, kebanyakan kehidupan orang-orang yang suka gonta-ganti atau operasi wajahnya, itu pasti morat-marit juga. Ada aja kehidupan yang tidak menyenangkan. Michael Jackson. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh kalau kita lihat dari tanggal lahirnya pun dia sebenarnya masih bisa hidup lebih lama. Oke, jangan dibahas dulu. Ini kayaknya sangat menarik sekali. Baik, pemirsa Dewa TV, kita lagi membahas tentang Michael Jackson dengan wajahnya. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dewa TV, di segmen keempat pembicaraan kita semakin seru dan rasanya tidak ingin berakhir saja nih dengan Mas Erwin Yap ini. Kita tadi membahas tentang ketragisan seorang Michael Jackson. Apakah karena juga terus-menerus dia berganti wajah? Mas Erwin. Ya, yang sering sekali saya bagikan di talk show dan seminar saya kebetulan adalah tokoh yang sama, dan tentunya kita juga senang dengan lagu-lagunya yang sangat menghibur dan luar biasa dengan ide-idenya luar biasa. Itu adalah penghargaan yang saya berikan juga untuk seorang Michael Jackson gitu ya. Hanya sayangnya saja dia tidak konsultasi dengan Erwin Yap sebelum itu. Karena kita sekali lagi bicara tadi soal hidung adalah harta, ya. Nah dulu hidungnya besar, betul. Hartanya luar biasa, betul sekali. Sejak Thriller, ya, itu dia mulai dikecilkan. Nah setelah itu dia albumnya makin kurang penjualannya. Nah itu soal harta. Nah 2004 hidungnya copot karena itu udah palsu hidungnya. Nah, seperti ilmu membaca wajah ini, kalau di sini ujung hidung ini adalah harta. Betul. Kalau hidungnya tidak ada, ujung hidungnya tidak ada, berarti harta tidak ada. Dan saat itu memang dia terlilit hutang sampai jutaan dolar. Betul sekali. Nah, kembali lagi ditaruh palsu kan hidungnya. Ya ada lagi duitnya, tapi ya tidak seperti kalau aslinya. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Michael Jackson ini, sebenarnya dia tidak saatnya dia untuk mati muda itu. Justru karena hidungnya nih yang copot itu dan hidungnya digonta-ganti terus. Nah ini chi-nya itu sudah dihabiskan oleh perbuatan dirinya yang selalu gonta-ganti hidung ini. Itu hidung ini umur 48, 49 dan 50. Nah dia meninggalnya tuh umur 51. Jadi begitu melewati titik umurnya, yaitu daerah sini meninggal karena chi-nya sudah habis. Luar biasa. Dan itu adalah akibat ulahnya sendiri, sayangnya. Karena saya pikir karyanya luar biasa. Luar biasa, tapi tidak ada pengetahuan tentang ini. Sayang. Sayang sekali. Baik, ternyata banyak sekali kalau
kita tahu tentang ilmu membaca wajah, bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik tentunya. Tentunya itu urusannya memang ke sana. Ya. Tujuan utama untuk belajar membaca wajah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, Mas Erwin ini mengadakan seminar-seminar, Ya. konsultan juga. Ya. Kapan ada seminar di Malang? Belum ada undangan lagi kebetulan. Oke, nanti kita akan bikinkan seminar. Iya. Anda setuju ya pemirsa ya? Kayaknya. Tapi kapan kalau Anda kesini pada waktu itu? Waktu itu memang diundang oleh Wihara Samagibirya. Kemudian kebetulan baru ini diundang oleh Wihara Dhamajaya Surabaya. Jadi ada seminar di sana juga, talk show di Surabaya ya. Nah, kalau untuk kali ini memang saya diundang lagi Wihara Samagibirya. Tapi kali ini kita tidak bicara soal membaca wajah, kita bicara soal feng shui. Oh, Anda juga Tanggal seorang 27 ahli ini. feng shui ya? Ya. Oke, di dalam ilmu membaca wajah ini seminarnya bentuknya bagaimana? Kalau talk show kan berarti hanya berbincang-bincang seperti ini ya. Tapi apakah orang bisa mempelajari, Ya. berguru, berilmu? Memang pada dasarnya saya selalu menitik beratkan pada pelajarannya. Jadi ini memang talk show. Tapi kalau saya diundang talk show, biasanya saya memberikan juga paling tidak ada beberapa struktur yang penting untuk diketahui sesuai dengan tema dari talk show tersebut tentunya ya. Misalnya hari ini kita tidak ada tema apa-apa, mungkin hanya pengenalan baca wajah. Jadi memang tidak ada strukturnya, tapi saya sudah memberikan beberapa poin, misalnya tentang 3 syarat wajah yang hoki tadi, yaitu yang berdaging, mulus, dan cerah. Nah itu tuh sudah termasuk dalam strukturnya untuk belajar membaca wajah ini. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang ingin lebih tirus lagi itu sebenarnya nggak terlalu baik ya. Tergantung umur tentunya ya. Karena memang dioperasi loh, ditirusin gitu. Iya betul. Nah dan tergantung ada hal yang kalau kita memang sudah berusia 45 tahun lebih, itu sebaiknya memang tidak terlalu tirus karena kan berdaging kan. Tujuan utamanya kan berdaging, yaitu hokinya itu ini daerah ujung hidung sampai dagu itu adalah daerah masa tua kita. Jadi 50 tahun ke atas. Ya di sini titik 70 tahun. Nah, daerah sini berarti harus berdaging. Kalau kita tarik-tarik terus itu tirus kan ya, tidak berdaging. Nah, kalau tidak berdaging berarti masa tuanya itu akan kurang berkualitas. Maksudnya apa? Kalau daerah masa tua ini sangat tirus, tidak ada daging, orang tersebut hidupnya sendiri. Kalaupun anaknya banyak, pasti anaknya tinggal di luar kota, di luar negeri, dia hidup sendiri. Kedua, dia pasti banyak masalah dengan anak buah. Anak buah ini siapa? Pembantu misalnya. Pembantu tidak betah, nggak cocok, banyak kan nggak cocok. Kemudian yang ketiga, karena kesendirian itu dia sendiri, mungkin dia banyak hartanya, tapi kemana-mana dia sendiri, tidak ada temannya, tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang yang menyertai dia gitu. Jadi kemana-mana sendiri, akhirnya dia tidak bahagia. Kesepian ya? Kesepian. Itu artinya kalau tua tapi tirus, itu artinya masa tua yang kesepian. Tapi apakah masa tua bisa kita jadikan berdaging? Bisa sekali. Yaitu dengan cara kita banyak melakukan kebaikan buat orang lain. Karena kebetulan di daerah sini, di daerah Hang ini adalah daerah anak buah juga. Anak buah itu ya siapa yang kita pimpin. Nah, biasanya hubungan yang baik dengan anak buah itu akan membuat daerah sini akan lebih berdaging lagi. Nah, kalau daerahnya berdaging, anak buah juga akan sayang dengan kita. Nah, anak buah ini bisa siapa saja. Ya, jadi bisa pembantu di rumah, bisa asisten kita di tempat bekerja. Nah, semuanya kalau baik dengan kita ini juga akan bagus ya. Kemudian daerah sini, daerah ini adalah menentukan juga tentang kerendahan hatian kita. Semakin kita rendah hati, biasanya daerah ini juga akan berdaging. Dan daerah ini juga adalah daerah yang kita sayang sama orang-orang sekeliling kita. Membumi, karena kita rendah hati biasanya membumi. Sayang dengan yang lain. Ada welas asihnya. Semakin kita welas asih, daerah sini juga seperti Mbak sudah mulai ada double chin. Nah itu tuh nggak boleh dihilangin ya. Ya tinggal di shading aja kalau mau siaran kan Mbak. Ya. Nah tapi jangan dihilangkan karena itu artinya juga ada penopang untuk kehidupan masa tua kita. Ya, jadi banyak yang menolong kita.
Oke, amin amin, luar biasa Pak. Ya. Apakah janggut bisa ditutupi dengan jenggot? Tidak bisa. Ya, itu kalau untuk pria memang kalau dagunya kurang begitu berdagu, ada soalnya kalau Anda lihat dari profil wajah seseorang itu dagunya tidak ada. Seperti langsung gitu ya? Iya, dari bibir langsung ke leher. Betul. Nah, itu sebaiknya memang menumbuhkan jenggotnya. Oke. Ya, tetapi kalau dagunya bagus, justru jangan ditutupi. Kalau berdaging dagunya, itu tidak perlu ditutupi ya. Misalnya seperti kru-kru drama TV di sini yang mendengarkan kita bicara, mereka sudah heboh sekali kan dengan Iya, betul. perlu tumbuh jenggot atau tidak. Oke, ada yang ini namanya segi empat, wang ya, kalau rahang yang seperti itu bagus apa enggak sebenarnya? Tergantung. Jadi kalau memang rahang yang segi empat seperti saya punya ini, memang rata-rata orangnya adalah orang yang keras kepala. Ya, nah keras kepala kalau kita menyadari itu kan yang perlu adalah kalau ada goal ya di keras kepala kan untuk mendapatkan itu baik, karena saya pikir ya saya lahir seperti ini, saya tidak perlu operasi plastik untuk ditiruskan karena mungkin untuk kepentingan kamera juga menjadi lebih baik, tapi itu juga mengurangi hoki saya dalam arti saya lebih keras dalam mencapai cita-cita saya seperti itu. Jadi buat Anda yang berahang segi empat, saya pikirin Mbak Santa Dewi juga memang melihat saya seperti itu gitu. Ini seperti apa gitu kan? Anda menanyakan tentang saya sebenarnya gitu. Jadi kalau memang Anda berahang yang keras seperti ini, karena kebetulan kakak saya yang di Batu itu juga seperti ini rahangnya, dan kakak saya ini juga adalah orang yang gigih sekali dalam mencapai satu tujuan, dan saya pikir itu baik. Asal jangan tujuannya salah. Iya, tinggal itu aja. Itu jadinya juga jadi tidak baik. Negatif atau positif itu tergantung. Ya, itu tergantung dari pilihan kita. Oke, luar biasa. Sekarang saya sedang melihat-lihat juga nih. Kalau rambut gimana rambut, Mas Erwin? Maksudnya apa pertanyaannya? Dengan ilmu ini, apa ada hubungannya? Ya, yang paling mudahnya adalah rambut itu ada yang bergelombang, ada yang lurus. Lurus, kaku, bahkan. Kaku. Nah, oke, yang paling gampang kaku dan lembut. Ya. Kalau rambutnya itu teksturnya itu kaku sekali, memang kepribadiannya kaku. Oh, kaku ya? Seperti itu ya. Kalau yang lembut seperti Anda punya ini, lembut masa sih? Ya, walaupun wajah Anda tuh seperti keras, tetapi Anda hatinya lembut. Terima kasih. Terlalu lembut malah dimanfaatkan. Seperti itu. Kalau yang bergelombang? Oh ya, oke. Jadi kalau lurus memang itu lebih cenderung orangnya mikirnya itu yang lebih praktikal. Oh, praktis yang gampang, ya, yang pokoknya saja ya. A ya A, B ya B, itu lebih lurus ya, lebih apa adanya. Tapi kalau yang bergelombang pun demikian, jadi lebih sebenarnya memang orang yang bergelombang tuh sentimennya tuh lebih panjang. Jadi kalau ngomong tuh masih lebih banyak juga berkala-kala untuk ke inti masalah tertentu. Oh, itu sangat aneh banget ya. Nah, itu bergelombang, Mbak. Bagaimana kalau keriting? Aduh, gimana? Makanya dilurusin aja yang keriting ya. Nggak apa, itu pengaruh juga nanti? Ya, tentunya ada pengaruh ya. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan ya kan, karena rambut masih bisa tumbuh. Berarti memang bisa ya untuk merubah, mengubah sesuatu yang ada ya, yang masih dinamika cepat, misalnya seperti rambut, alis, ya kan, gigi, ya itu tuh masih bisa kita lakukan. Asal jangan melakukan fitur-fitur yang sudah apa adanya seperti hidung ini nih, itu harus hati-hati sekali. Karena itu banyak mengubah esensi dari kehidupan tersebut. Kalau rambut masih bisa tumbuh, kalau misalnya cat warnanya salah masih nggak apa-apa, masih tumbuh. Tapi kalau hidung tuh agak sulit ya, gonta-ganti nanti malah nasibnya seperti Michael Jackson. Wah, itu jelas sekali nyata ya. Aduh, senang sekali Mas Erwin saya berbicara, kayaknya kurang. Mungkin perlu beberapa episode ini produser untuk kita berbicara tentang hal ini, atau mungkin ada seminar khusus yang mungkin nanti bisa kita adakan, karena pasti banyak pemirsa yang sangat ingin tahu tentang hal ini. Baik, kita ada waktu 3 menit, mungkin Mas Erwin bisa memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita. Mungkin sekali-kalinya juga saya harus menghadap ke kamera. Oke. Jadi untuk Anda pemirsa Dhamma TV, apa adanya itu adalah rasa sikap kita untuk bersyukur dulu. Itu paling penting di dalam hal membaca wajah. Karena di wajah manusia pasti tidak ada yang sempurna, karena kita masih manusia.
ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibetulkan dalam arti pembacaan wajah yang kurang begitu benar, misalnya saja ini adalah salah satu nasihat dan juga usulan saya yang pamungkas sekali buat Anda di rumah yang bisa Anda lakukan saat ini, yaitu adalah alis yang menyambung. Daerah antara kedua alis mata Anda adalah astana kehidupan, dan daerah ini harus jaraknya 2 jari Anda, ya, jangan jari suami atau jari istri karena ukurannya berbeda setiap individu. Jadi daerah sini harus bersih 2 jari Anda, dan kalau daerah ini sudah bersih 2 jari Anda, menunjukkan kehidupan Anda yang lebih terbuka. Nah, terbuka terhadap apa? Tentunya kalau kita bicara lebih panjang lagi, ada waktu lebih panjang lagi, kita bisa bicarakan tentang hoki apa saja yang bisa Anda dapatkan di dalam kehidupan ini. Tapi coba dulu dengan membuka astana kehidupan Anda untuk menyambut hoki-hoki di dalam kehidupan Anda. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Erwin. Moga-moga kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Saya yakin demikian. Iya, makasih. Baik pemirsa Dawah TV, bagaimana Anda belajar pada malam hari ini sekilas tentang ilmu membaca wajah, dan tentunya dengan ahlinya yang luar biasa bisa membimbing kita untuk menata kehidupan menjadi lebih baik. Baik pemirsa, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih, selamat malam, dan tentunya Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.